Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', sampai apa segala yang dia lihat seakan-akan itu Allah, seakan itu rezeki dari Allah. Sampai apa yang dia baca itu sehingga dia takut batalkan puasanya. Saking luar biasa mereka khawas orang yang Allah berikan pengkhususan. Di antara kita ini ada segolongan wali min auliillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah perbuatan taat yang dikerjakan secara rutin, istiqomah, fardu, sunnah, yang makruh ditinggal, yang haram ditinggal, yang subhat ditinggal. Ibadah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Apa segala sesuatu yang terang ketika siang dibutuhkan, ketika malam gelap, apa yang dibutuhkan terus dikatakan istirahat ketika malam. Mereka bangun di malam hari, kenapa? Karena selalu membawa cahaya terang ya di hati mereka dengan sering zikrullah. Enggak pernah mereka lupa kepada Allah, sedangkan kita sering lupa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita membaca ratib Al-Atos di kediaman Ustaz Ubaidah. Mudah-mudahan di mana membaca ratib mendapat kita keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dan kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita kaji Al-Hikam. Mudah-mudahan kita mendapat barakah Ahmad bin Athaillah Sakandari Tajuddin radhiyallahu an. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Ubaidah, mata'anallah bituli hati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, qabul hajat. Amin. Dan antum semua mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari bab muamalah, alima kilatanuhu dil ibadi ila muamalati fa'aujaba alaihim wujuhu ta'atihi fasagahum ilaiha bisalasilil ijabi ajibah rabbuka min qaumi yusakuna il jannati bisalasil. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sedikitnya keaktifan para hamba melakukan muamalah kepadanya, maka diwajibkanlah bagi mereka mewujudkan ketaatan. Maka ditariklah mereka itu oleh rantai keajaiban. Tuhanmu mengagumi suatu kaum yang ditarik masuk surga dengan rantai atau ikatan, ya, rantai ini ikatan. Bahasa apa dari terjemah hikam di sini itu rantai itu ikatan. Alimakilata nuhudil ibadi. Allah ngerti, ya, Allah mengetahui, ya, apa yang dikerjakan setiap hambanya. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala khalik,
yang menciptakan semua, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan setiap makhluknya atau hamba. Ada segolongan manusia syukur nikmah kepada Allah, ada segolongan manusia kufur nikmah kepada Allah. Alhamdulillah, andai kata bila mana kita tergolong daripada orang-orang yang dimana dikatakan beliau radhiyallahu an Ahmad bin Athaillah Sakandari ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bermuamalah adalah ibadah yang banyak berhubungan dengan sama manusia. Ya hablum minallah, hablum minan nas. Apa segala sesuatu yang dikerjakan termasuk sholat, termasuk sholawat, ya, yang mana dikatakan ada fadilah daripadanya itu supaya mendapatkan seorang itu akuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dipunyanya Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kuasa Allah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa di antaranya termasuk pula. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Apa yang dipikir ataupun apa yang belum terfikir, ya, apapun ada di dunia ataupun ada di akhirat, termasuk nanti Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita ini tergolong ahlul jannah. Nah, itu Allah yang mengetahui segala apa itu dalam kuasa Allah yang awal ataupun yang akhir. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, kuasa Allah hidayah nggak bisa didapat seseorang tanpa kuasa kehendak Allah. Orang nggak akan mendapatkan hidayah selama Allah nggak menghendaki hidayah terhadap orang itu, dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Terkadang orang dia merasa akan mendapatkan surga, ternyata kok ada amal-amal yang ngeganjel yang menjadikan nggak mendapatkan surga. Terkadang ada orang yang merasa dia akan mendapatkan azab, akan mendapatkan siksa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala malah mendapatkan nikmat. Nah, mudah-mudahan Allah kumpulkan golongan kita ini kepada golongan ahlul khair, orang yang mendapat kebajikan Allah. Amin. Allahumma amin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala apa yang ada di pandangan manusia Allah sudah adakan sebelum Allah lebih dahulu kan adakan apa segala sesuatu yang dipandang manusia ini Allah sudah adakan apa segala sesuatu tersebut. Ala kulli syai', ya, atas segala sesuatu dari ketentuannya Allah, al-qadra, qadir, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibkum bihillah. Saya Allah memperhitungkannya bagimu, ya, dihisab. Jadi apa segala sesuatu hasibkum wa antum ma fi anfusikum aw tuhfi hasibkum bihillah. Memperhitungkannya saya Allah, Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Yaghfir lak wa yaghfir liman yasha' ya'adzibu man yasha'. Dan Allah mengazab apa yang Dia Allah kehendaki, termasuk dalam bermuamalah. Ini harus ada sifat-sifat yang dijauhi, sifat munafik, sifat khianat. Daripadanya munafik itu yang menjadikan apa kotoran, yang menjadikan pandangan itu apa kabur pandangan manusia kepadanya, sehingga tidak ada kesuksesan. Nauzubillah min dzalik, mendapatkan kerugian, nggak mendapatkan mal, nggak mendapatkan harta. Terus terkadang kita ini hidup, ya, seorang laki-laki wajib memberikan nafkah, ya, ada kewajiban yang sifatnya itu mal, harta yang harus
diikhtiari, diusahakan. Wa ja'alna nahara ma'asya. Allah perintahkan kita untuk melihat apa-apa di pagi hari itu bertebaran rezeki Allah untuk mata kita. Gak cuma sekedar ketika sujud salat duha, tapi bagaimana ikhtiar usaha mencari rezeki halalan thayyiban wa mubarakan. Ahmad bin Athaillah Sakandari terus katakan, aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika ila duhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmat kepadanya, soleh. Harus sering wirid, sering nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam Azkar. Wa alam anna afdhalul aurat qiraatul Quran, termasuk gimana seorang itu dawam membaca Quran, termasuk aurat ya, sebaik wirid, dikatakan Imam An-Nawawi Habib Sharaf An-Nawawi dalam Azkar dikatakan seperti itu. Dan khidmat kepadanya dia Allah selalu dikatakan wa ma aujaba 'alaika, dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Amin. Ila duhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmat kepadanya. Orang yang selalu bergantung Allah taala dengan ikatan kebaikan. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Orang yang sudah ngerasain surga selama di dunia, sudah tahu bahwa akan Allah berikan kebaikan, sehingga terus orang itu mendapatkan kebaikan itu. Nah, dikatakan luar biasa. Wa ma aujaba 'alaika ila duhulu jannatih. Allah dikatakan akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran di akhirat kelak, jannah, surga. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih. Allah yang telah mewajibkan untuk agar berbuat taat dan khidmat kepadanya. Orang soleh, walaupun dia seperti apa kesolehan orang ini, emang Allah ngandaki orang ini soleh. Nah, kita supaya mendapatkan darajatul ula, dikatakan sebagai orang yang paling dilihat Allah, yang paling mendapatkan rahmat Allah, yang paling didekatkan Allah ke kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, ya Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Jadi akan mendapatkan seorang itu kesenangan di akhirat, mendapatkan jannah. Terangkan di sini mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi segala yang perbuatan baik dikerjakan dan apa yang buruk-buruk ditinggal. Segala keburukan ini hanya menyesatkan, membuat fakir, membuat rezeki susah. Keburukan yang menyusahkan rezeki, karena Allah nggak memberi rezeki kepada orang ini, bahkan terkadang rezeki-rezeki yang haram yang didapatkan bukan sesuatu yang menyenangkan akhirat orang ini, malah menyusahkan akhirat ini. Akhirat orang ini, ketaatan itu hendaklah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah membuktikan ketaatnya hamba kepada Allah. Pembalasan dari ketaatan seorang hamba tidak lain adalah surga sebagai pembalasan yang besar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma katakan bahwa seorang itu apa yang dipikirkan sih kita selama hidup dunia ini, memikirkan surga, supaya nggak ada pikiran kotor, suudzon, segala macam hasad, riya, ini itu yang menjadikan orang malah nggak mendapatkan akhir husnul khotimah. Su'ul khotimah bukan mendapatkan surga, malah yadkhuluna fiha abada, mendapatkan kekekalan di dalam neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Al-Qur'an menyinggung hal ini dalam Surah An-Nisa ayat 13, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, itulah pembalasan yang besar. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sedang Allah rahmat, memberi segala macam keringanan, kemudahan kepada kita hamba untuk beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Terus diterangkan Syekh Ahmad bin Athaillah dalam hikmah berikutnya, qayyada ta'ati bi a'yanil awqati kaila yamna'aka anha wujudu taswifi
wa wasa'a 'alaikal waqta kay tabkiya laka hissatal ikhtiyar. Allah memberi meluaskan waktu, ya. Allah memberi luas waktu. Allah telah mengikat saat-saat mengerjakan ketaatan dengan waktu yang telah ditetapkan agar supaya kamu tidak tertinggal mengerjakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah memperluas waktu ibadahmu agar engkau tetap memiliki kesempatan memilih waktu yang tepat untukmu. Jadi rahmat Allah, terkadang orang ini lupa kepada Allah, termasuk Allah terputus rahmat daripadanya. Orang itu Allah, ketika seorang lupa kepada Allah, dikatakan ketika di bulan Ramadan, aulia-aulia wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka takut sampai kalimat bacaan Al-Qur'an itu seperti zahir yang bisa menjadikan mereka itu seperti memakan makanan sehingga takut puasa batal, sampai seperti itu. Saking mereka mendapatkan wilayah ketakwaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena nggak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengikat saat-saat mengerjakan ketaatan dengan waktu yang telah ditetapkan. Allah akan berikan segala perbuatan kita ini akan Allah beri hasil daripada pekerjaan ibadah kita itu dengan bentuk-bentuk yang sifatnya itu zahir, walaupun itu berbentuk rezeki ataupun berbentuk kesenangan hati yang sifatnya batin, agar supaya kamu tidak tertinggal mengerjakan ibadah. Dan Allah mengingatkan orang ini, insyaallah selama kita berusaha zikrullah, ingat Allah, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, Allah akan memberikan keberkahan waktu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memperluas waktu ibadahmu agar engkau tetap memiliki kesempatan memilih waktu yang tepat untukmu. Jadi bukan kehendak mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menghendaki mereka. Ya, karena rahmat Allah ini lebih daripada apa keinginan kita makhluk. Kita berharap kepingin apa, tapi Allah yang menjadikan segala hajat keinginan orang itu, sehingga dia terus sholat sunnah di malam hari. Seperti pula pun mereka wali-wali itu ketika di bulan Ramadan sampai sifat yang bukan berbentuk makanan zahir, ini Al-Quran bacaan bukan makanan, ya, tapi saking mereka memang mempunyai ghirah yang luar biasa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', sampai segala yang dia lihat seakan-akan itu Allah, seakan itu rezeki dari Allah, sampai yang dia baca itu sehingga dia takut batalkan puasanya. Saking luar biasa mereka khawas orang yang Allah berikan pengkhususan. Di antara kita ini ada segolongan wali min auliillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah perbuatan taat yang dikerjakan secara rutin, ya, istiqomah, fardu, sunnah, yang makruh ditinggal, yang haram ditinggal, yang subhat ditinggal. Ibadah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Segala sesuatu yang terang ketika siang dibutuhkan, ketika malam gelap yang dibutuhkan terus dikatakan istirahat ketika malam. Mereka bangun di malam hari, kenapa? Karena selalu membawa cahaya terang, ya, di hati mereka dengan sering zikrullah. Enggak pernah mereka lupa kepada Allah, sedangkan kita sering lupa kepada Allah. Ini penyakit manusia, yang mereka tidak ada penyakit. Manusia itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang berilmu, ulama, al-ulama warathatul anbiya, dikatakan sifat yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Sedangkan kita manusia hanya umat Nabi Muhammad, sedangkan dia Rasul, mewariskan itu kepada segolongan kita umat Nabi al-ilmu. Dan dikatakan mereka al-ula yang utama, siapa itu orang yang diwariskannya kepada mereka, warathatul anbiya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akan terbit matahari di pagi hari,
mereka pandai bersyukur kepada Allah, kita kurang bersyukur. Terus mereka selalu bangun di malam hari tahajud, jawfulail, kita kurang bangun di malam hari. Ya kadang nggak tidur malah bukan untuk ibadah, malah apa segala macam. Terus ketika mereka di waktu pagi duha, masya Allah, yo, mereka sudah dikejar-kejar harta, sedang kita mengejar-ngejar harta. Nah, seumpama andai kata kita ini tanaman yang baru, kita ini buah biji, mereka sudah subur berkembang, masya Allah. Dikatakan memandang wajah orang soleh ini mengundang asar kepada hati-hati kita yang melihat dengan pandangan rahmat. Kalau kita melihat kebaikan dengan pandangan baik, Allah ridho. Kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba. Yang dikatakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala al-abdun soleh, mereka itu orang-orang soleh, wali min awliillah wal ulama ilah, wali-walinya Allah dan ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan alimakilatan nuhudil ibadi ila muamalati ila muamalatihi fa'aujaba alaihim. Allah yang mengetahui sedikitnya keaktifan para hamba melakukan muamalah kepadanya, maka diwajibkanlah bagi mereka mewujudkan ketaatan. Fa'aujaba alaihim wujudu ta'atih fasakahum ilaiha bisalasil ijabi. Maka ditariklah mereka itu oleh rantai keajaiban. Tuhanmu mengagumi suatu kaum yang ditarik masuk surga dengan rantai. Rabbuka, ya, min qaumi yusakuna ilal jannati bisalasil. Dikatakan bermuamalah adalah ibadah yang banyak berhubungan dengan sesama manusia. Apabila muamalah itu sudah dikerjakan dengan baik oleh hamba-hamba Allah, maka kesibukan itu akan menyita cukup banyak waktu. Dan berkah sudah waktu orang ini enggak ada batas, orang akan terus tambah, ya, magom terus tambah. Orang itu semakin dia soleh tambah terus sampai akhir hayat bertambah. Magom ini orang dikatakan rutin atau continue secara istiqomah dalam mengerjakan ibadah. Ini orang yang dikatakan mendapatkan rahmat. Orang yang ngendek di situ nggak kemana-mana apa begitu. Ini orang kurang mendapat rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus Ahmad bin Allah dikatakan, aujaba alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba alaika illa duhulu jannatih. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmah kepadanya. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Kenapa orang kita melihat seperti orang ini kok nyenangkan hati kita tidak sadar bahwa kita mendapatkan rahmat Allah lantaran orang tersebut. Dan karena memang orang tersebut ini mendapat nikmat Allah al-jannah. Mereka digolongkannya Allah. Selama kita hidup, kita menemui mereka hanya sekali dua kali, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuat mereka itu ahli jannah. Nah, dikatakan ini kuasa yang bukan dikuasa makhluk, tapi ini yang dikatakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kebatasan manusia sebatas-batasnya makhluk, kalau dia Allah subhanahu wa ta'ala apa yang difikirkan makhluk ini, dia Allah sebagai pembatas dan Allah yang ukur bagaimana kemampuan seorang. Jadi nggak usah memikirkan andai kata berwirid, membaca rotib atau membaca apa banyak akan menjadi stres apa segala macam. Selama orang ini lillahi ta'ala, akan Allah yang menentukan bagaimana hasiah orang itu dapatkan. Seperti yang mana Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi katakan dalam Adhkar tadi, bahwasanya wa'lam anna afdhalul aurad qiraatul Qur'an. Kalau kita ngerti rahasia Allah subhanahu wa ta'ala di diri mereka itu walinya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita ngerti al-haq Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Syekh Ahmad bin Athaillah katakan, andai seorang itu dia bermuamalah, dia melakukan hubungan sesama manusia, ya,
Gak usah masalah kerja atau masalah niaga atau masalah apa, tapi masalah ibadah. Dari mana ia mendapatkan sesuatu dari memandangnya kepada orang-orang soleh sehingga mendapatkan asar, ya, mendapatkan orang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, al-jannah, mendapatkan surga, ya. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat kepada Allah ataupun kepada orang itu, taat kepada orang itu karena orang ini yang memang wasilah, ya, daripadanya kita mendapatkan al-jannah, surga, dikatakan seperti itu. Agar berbuat taat dan khidmah kepadanya Allah, ya, kepadanya Allah. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Kebajikan yang akan menyelamatkan seseorang daripada seorang itu mendapatkan al-jannah, surga. Kebajikan ini jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Keburukan ini jalan yang menyesatkan seseorang sehingga orang jauh dari kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rusyud, satu jalan terang yang menunjukkan kepada perbuatan. Allahumma ja'alna min amrina rasyada, meminta kepada Allah jalan tersebut supaya mendapatkan sirat, mendapatkan satu jalan lurus yang di akhirat kelak yang sifatnya zahir, yang akan kita melewati jalan itu kita melihat nikmat-nikmat Allah dari mulai kita lahir, terus kita ketemu alam barzah, terus kita melihat, oh, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah khabarkan daripada kitab, daripada keterangan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, zalikal kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi hudalil muttaqin. Begitu takwa mereka ini sehingga membuat mata-mata kita ini terkesima, pandangan kita ini mendapatkan kekuatan daripada mereka, ya, daripada mereka baru kepadanya Allah Subhanahu wa taala wasilah, yang dikatakan menjadikan kita apa? Menjadikan kita menjadi seperti apa? Menjadikan kita baik, kita meninggalkan apa? Keburukan karena mereka. Karena mereka ini ataukah yang wali-wali yang sudah di pekuburan itu, sahibul maqam, sahibul wilayah, mereka ulama selama hidup mereka memang mempunyai karamah, aulianya Allah Subhanahu wa taala. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu, wajib kita ini mendekat kepada hikam, kepada hikmah daripada mereka yang untuk mendapatkan kita asar kebaikan itu wajib. Agar berbuat taat dan khidmah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah, wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Jadi enggak pernah selamat orang yang dia hidup ada benci, ada sifat buruk dari orang ini, enggak bakal selamat. Makanya kalau kita menjauhi orang-orang yang membawa prahara segala macam kehancuran, penyakit hati, itu bukan hanya wajib, karena sudah dipastikan sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara itu. Kalau kita mendekati berarti kita enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Allah telah jadikan wajib untukmu agar berbuat taat dan khidmat kepadanya. Orang soleh wajib, enggak sunnah, hukumnya bukan sunnah. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan haram. Haram ini bagaimana dalam perkara itu akan menjadi musuh-musuhnya Allah. Intansurkum sabit aqdamakum, dikatakan tidak wajib, tidak mewajibkan. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Jadi kebaikan yang Allah selalu berikan. Jadi kalau mereka wali-wali kenapa senang? Karena kita ini ada beberapa kotoran-kotoran di diri kita yang enggak menjadikan kita ini senang. Kalau mereka Masya Allah mendapatkan pandangan mereka sehingga terkadang seorang langsung menjadi wali. Ain dikatakan mempunyai karomah, mereka itu mukasyafah, orang yang Allah beri nazrah, ainil basirah, punya pandangan yang daripada tahu apa yang di dalam badan kita ini yang enggak kita kerjakan ataupun enggak kita ucapkan, mereka tahu apa yang ada di hati, ainil basirah, untuk mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
aujaba 'alaika wujuda khidmatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat baik. Taat dan khidmah kepada Allah. Jadi ketika Nabi SAW lahir, Rasulullah, ini di bulan Sya'ban, di bulan ini terus ada sholawat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sholawat dari sebelum dan sebelumnya awal dari zaman azali. Tapi kita taat bahwasanya Nabi SAW lahir. Kita ngerti sirah Nabi, sejarah Nabi, tarikh tentang kehidupan dibaca di maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu taat seorang ini, dia ngerti bahwasanya Allah seperti itu, tapi dia ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan kita Nabi Muhammad untuk kita ngikuti Allah melalui Nabi. Lebih afdal seorang itu ngikuti apa yang Allah perintahkan untuk taat kepada Nabi yang melalui Nabi Muhammad daripada dia ngambil keputusan sendiri. Orang ini nggak taat. Nah, orang yang nggak taat ini yang jauh dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih, akan mendapatkan ahli ta'ah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, begitu dari antara sahabat yang paling pertama ngerti agama Islam Sayyidina Abu Bakar. Pertama-tama memeluk agama Islam Sayyidina Abu Bakar, dari perempuan Sayyidah Khadijah. Saking karena memang dikatakan Nabi SAW Rasulullah rahmat Allah. Kalau enggak mengenal rahmat Allah berarti kita enggak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Bagaimana kita merasakan nikmat yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillah enggak cukup. Dengan kita melakukan amal-amal kebaikan termasuk silaturahmi, silaturahim kepada orang-orang soleh, orang-orang alim. Kenapa? Karena di diri mereka ada sesuatu yang dikatakan menjadikan kita mendapatkan al-jannah, surga, mendapatkan al-khairiyah, kebaikan. Wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Dia mengatakan alim Tajuddin Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Bagaimana Syekh Ahmad ibn Athaillah ucapan beliau mutiara. Kita mendapatkan barokah, dikatakan seperti seolah-olah melihat, menyaksikan syahidah bahwasanya mereka orang-orang soleh itu yang Syekh Ahmad ibn Athaillah katakan dalam hikam ini, yang sehingga membuat takjub orang-orang soleh setelahnya beliau radhiyallahu anhu hidup. Diriwayatkan Syekh Ali Baros radhiyallahu an, yang mana beliau ini syarat kita membaca Ratib Al-Atos harus menyebut Syekh Ali Baros. Ini dikatakan syarah hikam. Ada kitab hikam syarah Syekh Ali Baros, yang mana diriwayatkan bahwa paling bagus syarah hikam Ali Baros, Syekh Ali Baros. Masya Allah. Lah kenapa? Karena memang ada khidmah Syekh Ali Baros kepada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, yang mana dikatakan siapa kita membaca Ratib Al-Atos ini harus nyebut nama Syekh Ali Baros. Kenapa begitu? Karena khidmah. Jadi al-khidmah ini yang dikatakan mengungguli daripada seorang belajar kepada seseorang, bahkan melebihinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk agar berbuat taat dan khidmah kepadanya. Menunjukkan orang itu berserah kepada Allah. Menunjukkan orang itu sangat seperti apa dia kepada Nabi, sedangkan dia kepada seorang guru seperti itu. Itu luar biasa. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika ila dukhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmah kepadanya Allah. Dia Allah tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Ketika seorang memikirkan Allah, mati husnul khatimah. Karena ketika dia tidak memikirkan Allah, begitu dia memikirkan Allah, mati husnul khatimah. Nah, itu keutamaan ketika seorang mengenali Nabi Muhammad. Ketika seorang mengenali Adinu Muhammad, agama Nabi Muhammad, seorang ini mendapatkan futuh hati orang ini. Jadi saat dia lupa kepada Allah, seketika dia ingat kepada Allah. Maka dikatakan ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, itu syahadat ketika sholat orang ini menggugurkan syahadat ketika nazar.
Andai bila mana secara zahir orang ini nggak ngucap syahadat, tapi ba'da sembahyang isya. Tanda orang ini husnul khatimah secara batiniah tidak nampak orang ini karena nggak secara ucap, tapi setelah sembahyang isya. Begitu. Andai kata orang nggak ada yang ngerti, lu sendirian apa segala macam di tengah jalan mati. Pas mati ingat Allah, husnul khatimah. Jadi tanda orang itu dia saleh, orang ini dipandang Allah, bagaimana makrifat orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pandangan itu dari nazrah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak akan mendapatkan surga, haram surga. Karena syahadat enggak benar ya, enggak bisa, bukan Islam. Tapi orang yang mendapatkan hakikatuddin, hakikahnya agama ini bentuk apa zahir daripada agama itu, seperti yang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, ini aujaba alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba alaika ila dukhulu jannatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmat kepadanya. Dan itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia memang punya pikiran apa enggak benar, ini naudzubillah min zalik, ini manusia diragukan kemanusiaannya. Ini bukan bashar ini orang ini ya. Orang ini memang syar, memang orang yang buruk. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Nah, jadi orang ihsan, muhsinin, wali-walinya Allah itu yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa muhsinin, orang yang memang tergolong orang mendapatkan kebaikan. Yang dia diperlakukan baik oleh Allah, bukan daripadanya makhluk, sehingga bermuamalahlah orang itu. Allah terus katakan, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari khabarkan, aujaba alaika wujuda khidmatih. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untukmu agar berbuat taat dan khidmah kepadanya. Kenapa mereka khidmah kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Karena kitab-kitab mereka bukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti itu. Dan dia Allah, wa ma aujaba alaika ila dukhulu jannatih. Tidak mewajibkan sesuatu pun kepadamu kecuali pembalasan surga. Jadi Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam surga sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan barokah. Kita dibawa ikut bareng-bareng mendapatkan surga. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan susah. Nah, kita ini jadi orang harus ikut rombongan yang benar, ahlus sunnah wal jamaah, supaya enggak ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan itu nanti ditinggal. Begitu ditinggal, akhirnya ditinggal, penyesalan apa sih didapatkan bukan kesenangan hati, enggak mendapatkan apa kesenangan, tapi mendapatkan kesusahan di dunia. Enggak ngerti sampai doanya Nabi Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Enggak ngerti azabnya Allah, enggak ngerti kenikmatan Allah berikan. Yang dia ngerti hanya keburukan. Nah, karena tertinggal, orang ini enggak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Orang ini jauh dari rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan memang suatu saat nanti kita ini akan ketemu ajal, akan ketemu alamul barzah. Kita akan di alam kubur. Di alam itu sudah amal yang berjalan. Seperti itu pula orang-orang mendapatkan nikmat Allah. Walaupun sampai ke alam barzah, mereka masih mendapatkan kebahagiaan. Ila yaumil jaza. Sampai hari pun nanti akhir. Dari mulai zaman ke zaman, ketika awal ia mendapatkan al-huda, hidayah, Allah memberikan kesenangan itu kepada mereka. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang sama pula. Supaya mendapatkan keteduhan di akhirat. Supaya mendapatkan kebahagiaan. Qayada ta'ati bi a'yanil awqati kaila yamna'aka anha wujudu taswifi wa wassa'a alaikal waqta kay tabkiyalaka hissatal ikhtiyar. Allah telah mengikat saat-saat mengerjakan ketaatan dengan waktu yang telah ditetapkan agar supaya kamu tidak tertinggal mengerjakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah memperluas waktu ibadahmu agar kamu tetap memiliki kesempatan memilih waktu yang tepat untukmu. Kaitab kiyalaka hissatal ikhtiyar. Jadi ada beberapa cara kita ini mendapatkan tujuan.
istiqomah. Paling puncak tumanina. Inti sehingga ma'rifah seorang ini terus karena tumanina. Termasuk istiqomah dikatakan seperti itu. Kaitabkiya laka khisatal ikhtiar. Ikhtiar usaha sehari mendapatkan duit 1 juta misal. Oh, setahun berarti 12 juta. Setahun berarti berapa ratus juta, Masya Allah. Nah, itu dikatakan ketika seorang ngerti bulan, ngerti hari, tafakur seorang itu, pada bersyukur kepada Allah sehingga harta apa yang dimilikinya itu selalu orang ini fikir bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan membaca ratib oleh Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Allah beri rezeki gaib, rezeki min ghairi tahsib. Rezeki yang enggak disangka-sangka. Termasuk pula rezeki yang hanya terlihat sejuta setiap hari seolah ini Masya Allah, ataupun kadang sehari berapa miliar segala macam orang-orang pengusaha besar cuman itu tidak ada apa-apa dibanding apa yang Allah berikan. Wasa'a 'alaikal waqta, Allah berikan berkah waktu ini. Allah Subhanahu wa taala telah memperluas waktu ibadahmu agar engkau tetap memiliki. Allah telah memperluas waktu ibadah. Jadi kesenangan orang yang memang senang, dan senang ini yang dikatakan mengungguli segala macam kesenangan. Dan orang ini sadar agar engkau tetap memiliki kesempatan memilih waktu yang tepat untukmu. Kaitabkiya laka hisatal ikhtiyar. Memiliki kesempatan memilih waktu yang tepat untukmu. Diterangkan Allah telah menetapkan dan mengatur tertib waktu untuk menghadapnya di waktu melakukan ibadah. Adapun waktu-waktu untuk ibadah itu sudah ditentukan sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadah seperti sholat 5 waktu mempunyai waktu tertentu. Apabila waktu yang telah ditetapkan itu tidak ditepati atau sholat di luar waktu yang telah ditetapkan, maka ibadah sholat tersebut tidak diterima. La tuqbal. Jadi fahuwa ra'dun. Sholatnya bukan sah nggak sah, tapi nggak diterima. Memang kata sah nggak sah ini dalam fikih perkara sholat. Tapi kalau diterima tidak diterima itu masalah tauhid, masalah keyakinan di hadapan Allah. Orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk pasti nggak diterima. Kecuali sholat ada sholat kurang khusyuk. Nah, tapi kalau sholat nggak khusyuk nggak diterima. Kalau batu tarekoh Sadzili tidak diterima. Kalau ahlu tarekoh sholat ini harus khusyuk. Itu dalam masalah tauhid. Dalam fikih ada sah nggak sahnya sholat. Sholat ini sah atau enggak sah. Dan diterima nggak diterima ini kalau alim fikih itu katakan wallahu a'lam. Masalah diterima nggak diterima. Nah, dikatakan tauhid pemahamannya dari badannya Allah, darinya Allah. Al-Quran termasuk tafsir Al-Quran termasuk daripada yang difahamkan kepada alim al-ulama. Memang itu jarang ya, ahli Al-Quran ini jarang. Allah telah menetapkan dan mengatur tertib waktu untuk menghadapnya. Syarah ini ngerti bahwa Allah menetapkan waktu. Kenapa? Karena tauhid. Karena mengerti akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu kalam, dikatakan seperti itu. Di waktu melakukan ibadah. Di saat orang ini sholat di waktu ya. Yang Habib katakan tadi. Adapun waktu-waktu untuk ibadah itu sudah ditentukan sesuai dengan syariat. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah, subuh, zuhur, asar, jam sekian, segala macam. Ibadah seperti sholat 5 waktu mempunyai waktu tertentu. Dan di luar waktu itu, ini sesat. Ya, dan gak diterima ibadah yang seperti itu. Sholat zuhur waktu asar, sholat asar waktu Jumat, sholat sembahyang Jumat waktu Id Syawal misalnya. Ini bid'ah dhalalah. Bid'ah yang menyesatkan. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finar, dikatakan. Bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah macam-macam. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris bagi bid'ah ini 2 bid'ah. Dhalalah bid'ah hasanah. Nah, terus apabila waktu telah ditetapkan itu tidak ditepati, munafik orang ini. Maka kalau meninggalkan sholat, orang nggak sholat, dia akan mendapatkan neraka kekal.
terus ahli maksiat, meninggalkan sholat, Islam. Tapi kalau kafir ya enggak. Kalau kafir ya udah masuk neraka. Tapi kalau orang Islam meninggalkan sholat, dia munafik. Dan terus dia berbuat maksiat, darkil asfali minanar. Mendapatkan kerak neraka. Nah, dikatakan seperti itu. Sebabnya enggak diterima, dikatakan di sini. Apabila waktu yang telah ditetapkan itu tidak ditepati, khianat kepada Allah. Atau sholat di luar waktu yang telah ditetapkan. Jadi ngasal waktu. Deleke waktu ini ngasal, maka ibadah sholat tersebut tidak diterima. La tuqbal indallah. Minta apa doa nggak diijabah Allah. Sia-sia hidup orang ini. Kenapa? Ya pasti nggak ada manfaat karena akhirat udah nggak kebayang. Loh, sedangkan bayangkan wali-wali itu ngerti kita akan kemana. Masya Allah. Nah itulah kita berharap Allah jauhkan dari perkara-perkara maksiat supaya mendapatkan nikmatul jaza, mendapatkan akhir husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.